Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan tayang setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Acara pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin, amin, ya robbal alamin. Apabila sahabat Gelora punya pertanyaan atau topik yang ingin dibahas, bisa meninggalkan pesan di kolom komentar di channel YouTube Gelora TV. Saya Hisan bersama Ustazah Lulu dan Fajri, insya Allah hari ini akan membahas topik seputar infertilitas atau kemandulan dalam Islam. Ustazah, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Fajri, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Nah, Ustazah, jadi kan kalau seorang muslim itu menikah ya, salah satu tujuan pernikahan itu kan untuk mempunyai keturunan. Nah, bagaimana kalau kondisinya ternyata tidak bisa memiliki keturunan atau mungkin biasa disebut mandul ya Ustazah ya. Nah, ini dalam Islam nih seperti apa sih? Iya. Jadi kan tujuan pernikahan itu salah satunya, artinya berarti ada banyak. Nah, salah satunya adalah ingin mempunyai keturunan, atau memang tujuan pernikahan itu juga punya misi supaya manusia tetap ada di muka bumi ini gitu kan. Nah, ketika Allah menciptakan manusia itu tentunya dari bermacam-macam ya, artinya ada yang subur, ada yang nggak subur ya, itu yang tadi yang biasa sehari-hari disebut mandul. Tapi kemandulan itu pun semuanya juga sudah dikisahkan oleh Al-Quran dan hadis ya. Dikisahkan seperti apa? Bahwa memang Allah menciptakan kejadian manusia itu ada yang bisa melahirkan anak atau punya keturunan, ada yang tidak. Jadi intinya bahwa Allah ciptakan itu pasti tidak akan ada yang sia-sia. Jadi orang mandul pun bukan berarti terhina, atau orang mandul pun bukan berarti harus sedih ya. Tapi kalau memang kaitannya dengan pernikahan, nanti di situ ada hukum dalam pernikahan yang misalkan kesepakatan dua belah pihak, suami dan istri. Kalau memang mereka dua-duanya sama-sama nggak apa-apa, nggak punya anak, ya lanjutkan pernikahan. Tapi kalau memang salah satunya mungkin pengen punya anak dan lain-lain, ya disinilah ada hukum talak. Atau nambah ya Ustazah ya? Atau nambah. Kalau laki-laki, kalau perempuan berarti kan harus pisah dulu gitu. Kalau misalnya tetap mau punya keturunan. Iya, atau ganti pasangan berarti. Jadi ganti pasangan tuh gini, banyak kejadian hukum talak ini nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa itu maksudnya gini, hukum ini dari Allah. Misalkan karena perceraiannya atau talaknya itu karena nggak punya anak, akhirnya sepakat pisah. Nah, nanti yang laki-lakinya nikah lagi dengan perempuan lain bahagia punya anak, yang perempuan nikah sama laki-laki lain bahagia punya anak. Jadi ternyata ketika diponis mandul itu, ketika mereka menikah, ketika bercerai, tahu-tahu masing-masing punya anak. Wallahu a'lam. Iya. Gitu. Tapi kalau memutuskan untuk tetap menikah tanpa punya anak nggak apa-apa juga ya Ustazah ya. Lanjut terus gitu. Kalau misalkan nikah terus nggak punya anak, ya udah dibahagia aja berdua suami istri gitu. Ya nggak apa-apa, itu kan kesepakatan. Kan itu salah satu tujuan menikah. Tujuan yang lainnya kan saling mahabbah, mencintai karena Allah, terus menyatukan dua keluarga besar. Tujuan yang lainnya juga banyak, bukan hanya punya anak. Berarti dalam Islam itu memiliki keturunan itu bukan suatu kewajiban Ustazah? Bukan suatu kewajiban, ya memang sebenarnya bukan hak mutlak kita yang menentukan kita punya keturunan atau enggak, Pak Jri. Artinya nasab itu penting, tapi ada kekuasaan, ada qadarullah, ada hak mutlak Allah yang menentukan kita punya keturunan atau enggak. Jadi istilahnya keturunan itu kayak gini, harta. Kita dikasih harta sebab apa sih? Harta itu emang kebanggaan? Enggak. Harta itu untuk kesombongan? Enggak. Ya, harta itu amanah ya, kalau kita bisa memanfaatkannya kita masuk surga dengan harta itu. Kalau kita tidak bisa malah masuk neraka. Nah, anak juga gitu, Ihsan. Ya, kalau kita anak ini amanah, sebenarnya tanggung jawab ya, berat istilahnya. Nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah. Kalau anak ini benar jadi anak soleh soleha,
kita masuk surga. Kalau enggak, kita jawab dulu pertanyaan-pertanyaan atau sidang-sidang yang harus kita hadiri tentang anak ini gitu. Jadi kalau nggak punya anak nggak apa-apa, berarti bukan suatu kewajiban ya. Jadi ya kalau itu kita nerima takdir aja kalau misalnya memang tidak diamanahkan untuk punya anak saja ya. Iya, cuma kan emang Fajri gini, masyarakat kita terbentuk kan bukan semuanya punya keimanan yang baik ya, Hisan ya. Jadi kalau punya anak mulia, kalau nggak punya anak hina. Kalau nikah bahkan sampai stres kan, banyak kan stres tuh, kepikiran ya kan, apalagi sama mertua kan, kadang-kadang ditagih mulu kan kapan ya kan. Cucu. Iya, dia nggak tahu kita lagi usaha. Sama juga dengan menikah, kalau menikah mulia, kalau nggak menikah kayaknya terhina. Padahal emang begitu di sisi Allah kan enggak. Iya. Nah, kalau dalam Islam nih ada nggak sih contoh-contoh misalnya yang kejadian mandul juga gitu Ustazah? Iya. Jadi ini kan mandul ini sebenarnya dasarnya adalah keimanan. Jadi yang harus diperbaiki adalah iman kita, mindset kita bahwa sebenarnya keimanan tuh apa sih? Keimanan adalah hal yang paling besar yang diberikan Allah kepada kita. Jadi semua selain keimanan itu ya biasa-biasa aja. Ya seperti harta, istri, suami, anak itu ya biasa-biasa aja. Artinya biasa-biasa aja itu bukan untuk kebanggaan apalagi kesombongan. Bangga aja kita nggak boleh nih. Ya. Jadi bangga aja nggak boleh, Fajri. Nih misalkan Fajri udah nikah nih, bangga. Ye, gue udah nikah nih, lu belum gitu. Aduh, saya gitu lagi bangga. Sombong berarti itu. Bangga aja nggak boleh nih, bangga nih. Nggak boleh bangga. Nggak boleh. Karena kan itu pencapaian saja. Ya kan? Pencapaian di sisi siapa? Kita manusia. Ya udah, artinya apakah itu di sisi Allah sebagai prestasi bisa ya, menikah? Nggak tahu sih. Ya tergantung niatnya. Kalau di sisi Allah tergantung niatnya. Kalau niatnya ikhlas karena Allah, karena menjalankan sunnah Rasulullah, prestasi. Ya kita lillahi ta'ala saja. Nah iya, jadi emang harus diluruskan. Makanya nggak boleh kebanggaan. Tapi kalau untuk ngebanggain, untuk memotivasi itu gimana saja? Jadi bangga itu memang nggak boleh. Bangga itu kalau dalam Islam, kalau dalam bahasa Arabnya ujub. Ujub itu takjub, bahasa Indonesia takjub ya. Bangga diri. Enggak, bukan sombong. bangga. Adiknya sombong. Kalau sombong tuh udah sombong kakaknya. Punya adik berarti ya? Iya, sombong saudara ya. Nggak mandul berarti sombong tuh. Nyade. Iya. Jadi kalau sombong tuh udah yang haram ya, itu udah sifat Firaun, sifat setan. Ujub itu sama juga. Kan awalnya Firaun sebelum sombong itu ya ujub dulu. Ujub itu bangga diri. Jadi bangga, narsis. Jadi narsis. Padahal semua yang diberikan Allah, kelebihan-kelebihan itu bukan untuk kebanggaan, apalagi kesombongan. Bangga aja nggak boleh, apalagi sombong. Naudzubillah. Iya. Begitu. Tapi nih Ustazah nih, tadi kan kita bahas terkait mandul ya. Nah biasanya kan stigma mandul itu kan berada pada posisi perempuan. Nah kalau di laki-laki tuh ada gak Ustazah? Iya. Kasian nih ya perempuan nih. Jadi korban kambing hitam. Iya, atas kemandulan itu tersendiri ya kan. Pasti asumsinya karena perempuannya. Iya. Sebenarnya kita nih mungkin timur ya, Allahu a'lam. Budaya timur atau apa salahnya gitu masyarakat kita. Semua yang terkait dengan misalkan rumah tangga nih, misalkan perceraian, kadang yang disalahin perempuan. Otomatis perempuan. Nggak nikah perempuan, perawan tua. Jarang bujang lapuk diomong-omongin. Yang kenapa ya? Laki yang stigmanya tuh selalu seperti itu. Ya Allah. Saya walaupun laki-laki ya. Iya. Tapi saya ya karena mungkin itulah Islam itu memuliakan perempuan, Masya Allah Fajri. Masya Allah, Islam itu memuliakan perempuan. Jadi memang bahkan dalam mendidik anak ya, ada ustazah pernah baca sebuah hadis, kalau ingin melebihkan anak-anak kita, ada anak cowok, anak cewek, lebihkan anak yang perempuan. Biar gak cepet kiamat. Maksudnya lebihkan itu kasih sayangnya, perhatiannya, uangnya gitu. Uangnya juga. Uangnya juga kalau bisa. Ada tuh di hadis itu. Ada. Uangnya. Enggak, uang kirain. itu mah keterangan dari hadis itu aja ya. Saya jadi, tahu karena skincare mahal saja. Nah, salah satunya itu. Mahal. Jadi perempuan itu punya hati yang lembut, ya, punya hati yang perasa,
Ya kalau laki-laki logika dia mah ibaratnya biasa aja, disayang nggak disayang sama ibu bapaknya biasa aja. Cuek. Tapi kalau perempuan itu bisa berasa. Makanya mungkin ya kenapa Ustazah juga baca hadis ini. Oh subhanallah ya ada hadis ini. Makanya ketika kita punya anak cowok cewek ya kalau mau ngelebihin lebihkan yang cewek. Perempuan itu. Sementara mungkin bisa jadi nih cara Islam mengangkat derajat perempuan gitu. Kan perempuan emang terhina banget sebelum datang Islam, Pak Jri. Orang Umar bin Khattab mengubur anaknya hidup-hidup, lahir anaknya perempuan dikubur, dan itu bukan Umar bin Khattab doang, itu budaya Arab. Karena Jadi Kenapa tuh? bawa sial gitu ya Ustaz. malu, Aib. jadi malu aib. Kalau laki-laki kebanggaan, bisa jadi Anak keturunan itu ya, pemimpin kayak pemimpin, gitu ya. terus Melanjutkan nama. nasabnya nyambung. Iya, Kalau iya. perempuan kan nggak membawa nasab ibaratnya. Terus perempuan tuh istilahnya makhluk nomor sekian gitu. Ya artinya yang istilahnya nyusahin, malu-maluin. Sebab dia nanti terus bergantung sama orang tuanya dan lain-lain ya. Makanya Umar ibaratnya sampai segitunya gitu sebelum dia Islam. Itu mengubur anaknya lahir nih anak, dan budaya Arab begitu. Jadi bukan Umar doang, kalaupun mau hidup diasingkan, pergi ke gurun yang jauh nih Pak Jri, pergi ke gurun yang jauh, pergi ke gurun yang jauh, terus baru bisa melahirkan anak perempuan. Kalau enggak dihina sama masyarakatnya, mendingan mati gitu anaknya, mendingan mati. Makanya matinya itu ya akhirnya dikubur aja, bilang aja udah mati gitu, padahal hidup-hidup masih. Ya Allah. Bilangnya udah mati, jadi dikubur gitu. Tapi dalam ajaran Islam ada nggak Ustazah? Ini para pejuang garis dua ya, doa-doa supaya ya nggak mandul lah Pak. Ada Nabi Barangkali ada kan dalam Islam ya kan doa-doa. Banyak. atau contoh misalnya ya itu ya sahabat atau siapa mungkin Iya, nabi usaha-usaha, doa-doa ya itu dari sahabat atau sahabat nabi itu sendiri. yang juga melalui itulah perjuangan Perjuangan garis dua ini ya. Kan banyak kan teman-teman ya kan pejuang garis dua. Jadi kalau masalah doa kita kan punya istilahnya punya panduan dalam Islam itu ada sholat hajat ya. Sholat hajat. Jadi ketika belum nikah nih kita berhajat, ya Allah saya pengen nikah. Itu sholat terus, sholat hajat. Nanti ketika udah nikah, ya Allah saya pengen keturunan. Sholat dengan sholat hajat ya. Kan sholat itu tempat yang paling dekat kepada Allah. Iya. Ya jadi artinya harus ada usaha gitu. Kita masa mau minta sesuatu sama Allah, pengennya dikasih aja tapi nggak mau ada usaha gimana nih cara pendekatannya sama Allah, cara memintanya sama Allah, cara ibaratnya mengemisnya kepada Allah seperti apa. Kalau kita udah minta nggak dikasih juga, ya yang berperan adalah iman kita. Karena segala sesuatu itu pasti baik. Ya kan sering ya Ustazah berapa kali nih ngucapin ayat ini. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Asa antukrihu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kamu tidak menyukai sesuatu tapi itu baik bagimu. Dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu tidak baik bagimu. Jadi bisa jadi nih, kan keinginan semua manusia pengennya punya anak. Padahal itu nggak baik untuk kita. Tapi bisa jadi kita nggak punya anak, kan nggak enak nggak punya anak, nanti orang pada ngomong begini, mertua dan lain-lain. Tapi itu baik bagi kita. Yang tahu siapa? Allah dan kita. Kalau kita bisa mencapai atau mencari hikmahnya, gitu. Kalau itu ada Nabi Zakaria ya Ustazah yang sempat istrinya mandul. Tapi mandul ya itu. Istrinya mandul, udah divonis mandul ya karena udah tua, terus udah ini Hisan udah Lanjut menopause. usia, iya. Tapi Toto punya anak, Masya Allah. Terus Nabi Ibrahim istrinya, kan istri pertamanya Sarah. Terus beliau nikah lagi, istri keduanya Hajar. Hajar punya anak, Nabi Ismail. Tahu-tahu Sarah pun punya anak. Dan Nabi Ibrahim juga tuh ya? Iya, istri pertamanya. Jadi udah diponis juga tuh mandul. Udah kalau nggak salah menopause juga dah kalau nggak salah ceritanya ya. Iya. Jadi yang menopause itu artinya gini, semua itu adalah hak mutlak Allah ya, menentukan ini hamba ini mandul, hamba ini enggak. Nah tadi kan Pak Jri nanya ya, itu udah terjawab belum ya, yang laki-laki katanya mandul gitu, tapi yang tertuduh perempuan terus. Nah itu jadi Islam itu
Sebenarnya Islam itu tidak membedakan sama sekali antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mulia, perempuan pun mulia. Ya, laki-laki punya hak, perempuan pun punya hak. Ya, jadi insya Allah salah satu di syariatkannya dalam Al-Quran hal-hal tentang perempuan dan hadis itu demi memuliakan perempuan. Karena sebelum Islam datang perempuan itu terhina. Ya, semua agama perempuan itu diskriminasi. Semua agama nih rata-rata orang Yahudi aja perempuannya nih kalau lagi haid nggak boleh disingkirkan, nggak boleh makan bareng, nggak boleh tidur bareng, bukan hanya tidur bareng, makan bareng, terus kalau bisa di satu tempat gitu. Ada lagi orang Majusi, orang yang nyembah api itu juga segitunya ya. Iya, tentang perempuannya gitu. Perempuannya emang ada sejarahnya. Ada tuh temennya Ustazah bikin disertasi tentang kisah-kisah orang perempuan sebelum zamannya Islam. Jadi emang sedih banget kalau kita baca sejarahnya. Tapi kan sekarang kan udah mulai kesetaraan gender. Itu mah sebenarnya jadi dulu harusnya dari ada Islam. Sekarang kan udah banyak ustazah aja udah sekarang perempuan yang menciar agama. Alhamdulillah. Dulunya laki-laki doang ya? Iya. Alhamdulillah. Kan kita punya yang menyampaikan hadis Aisyah. Iya, sebenarnya ya Allah kasih ya keseimbangan antara laki dan perempuan. Itu udah hak mutlaknya Allah lah, memberikan kita tuh hak-hak yang sudah ditentukan. Wallahu a'lam.